Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizkawan dari 5 sebagai pemateri pertama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan kekhalifahan dan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Rasulullah SAW, muncul beda pendapat di antara orang Ansor dan juga orang Muhajirin tentang siapa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Karena Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang menjadi khalifah sepeninggalnya. Lain halnya dengan Ahl al-Bait yang berpendapat bahwa Nabi telah menunjuk Ali sebagai khalifah pengganti Rasul berdasarkan wasiat Nabi. Hal itu tentu saja dibantah oleh kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Lalu mereka melakukan musyawarah untuk mencari khalifah pengganti Nabi. Dan Abu Bakar yang ditunjuk menjadi khalifah pengganti Nabi berdasarkan musyawarah yang diadakan di Thaqifah Bani Sa'idah. Antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin mendapat baiat dari mayoritas umat Islam, tetapi tidak dari Ali bin Abi Thalib kecuali 6 bulan kemudian. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Riwayat singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah al-Tamimi yang lebih dikenal dengan Abd al-Ka'bah di masa jahiliyah. Dia dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Berarti beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Dia terkenal sebagai seorang yang berperilaku terpuji, tidak pernah meminum khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Abu Bakar pada masa mudanya itu adalah seorang saudagar kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa atau lelaki dewasa. Dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Banyak orang Arab yang masuk Islam melalui Abu Bakar, diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Tolha bin Ubaidillah. Nah, diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Masalah yang pertama itu timbul dalam Islam sesudah Nabi wafat adalah masalah politik, yaitu mengenai pengganti Nabi sebagai kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala negara di Madinah. Sedang kedudukannya sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikannya sebagai kepala sepeninggalnya. Karena itu, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin berkumpul di Balai Thaqifah Bani Sa'idah Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah itu terjadi perdebatan yang sangat alot karena masing-masing kelompok di antara dua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Dan kemudian orang-orang Muhajirin itu mengatakan bahwa merekalah yang paling berhak menjadi khalifah karena merekalah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Sementara orang-orang Ansor menyebutnya mereka pula yang paling berhak karena merekalah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu hijrah ke Madinah. Lalu Abu Bakar itu mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh orang Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansor. Tetapi orang Ansor itu menolak usul itu. Mereka mengusulkan agar diangkat 2 orang pemimpin dari 2 kelompok itu. Lalu Abu Bakar tidak menerima usul itu dengan alasan bisa membawa perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansor terhadap hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari orang Quraisy. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan agar Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Usul itu tidak diterima. Umar bin Khattab mengatakan, jika Abu Bakar masih ada, beliaulah yang lebih pantas untuk menjadi khalifah. Akhirnya, Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin atas usul Umar bin Khattab. Ketika itu usianya 61 tahun. Perlu dicatat bahwa Ali bin Abi Thalib tidak hadir dalam pertemuan itu karena ia sibuk mengurusi pemakaman Nabi Muhammad SAW dan ia tidak segera memberikan baiatnya kepada Abu Bakar kecuali 6 bulan kemudian setelah istrinya Fatimah putri Nabi meninggal dunia. Tetapi bagaimanapun juga
Abu Bakar adalah orang yang paling tepat menggantikan Nabi, mengingat prestasinya dalam 3 hal yang dimiliki oleh sahabat yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Pertama, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang yang dewasa. Kedua, menemani Nabi sewaktu hijrah ke Yastrib. Dan yang ketiga yaitu satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholat saat Nabi sakit. Dan kemudian kemajuan apa saja yang telah dilakukan dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun fase permulaan dari Khalifah Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap berkeras untuk melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Selanjutnya, melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin oleh Amr ibn As, Yazid bin Ali Sufyan, dan Syurahbil bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634. Nah, selain itu, selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran dari Umar bin Khattab. Untuk itu, ia lalu membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Amin al-Ummah. Pada masa Abu Bakar, kegiatan Bait al-Mal masih tetap seperti seperti masa Nabi Muhammad SAW. Pada tahap awal, Abu Bakar menjadi khalifah. Dia memberikan 10 dirham kepada setiap orang. Lalu, pada tahap kedua, dia memberikan 20 dirham untuk perorangan. Fungsi Bait al-Mal ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab dan guna untuk memelihara kepentingan umum. Bait al-Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, beliau tidak mengizinkan pemasukan atau pengeluarannya berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain mendirikan Baitul Mal, ia juga mendirikan lembaga peradilan yang ketuanya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya seputar tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Syukron alal ihtimamikum jami'an. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Firoh dengan NIM T20192131. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas B4. Nah, kami di sini selaku materi kedua yang akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Akan tetapi, sebelum kita membahas atau mengenal lebih lanjut tentang masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kami akan sedikit memberikan atau menambahkan wawasan teman-teman sekalian tentang biografi dari Umar bin Khattab. Pasti sudah tidak sangat jarang ya kita mengenal atau mendengar sebuah istilah tentang seorang Umar bin Khattab ini yang merupakan khalifah yang paling tegas, yang paling pemberani di masa kehidupan Rasulullah SAW. Nah, nama asli dari Umar bin Khattab ini adalah nama lengkapnya, yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy. Nah, silsilah Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab ini bersambung pada kakek yang ke-7, sedangkan dengan ibunya itu bersambung dengan kakek yang ke-6. Nah, Umar bin Khattab ini dilahirkan di Mekah sebelum Perang Fijar. Tentunya pada masa kecil Umar bin Khattab ini beliau mengembala kambing ayahnya dan juga berdagang ke negeri Syam, yang dimana jika terjadi perang antara suku, dia itu selalu diutus sebagai penengah. Dan Umar bin Khattab ini tentunya tidak langsung masuk Islam ketika mengetahui Rasulullah itu sebagai nabi, tidak. Akan tetapi Umar bin Khattab ini masuk Islam setelah tahun kelima, pada tahun kelima dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, beliau menolak untuk menyembunyikan keislamannya, yang dimana pada tahun Umar bin Khattab itu masuk Islam, umat Islam itu masih bersembunyi-sembunyi untuk masuk Islam. Akan tapi dengan kehadiran seorang Umar bin Khattab yang masuk agama Islam, beliau
secara terang-terangan memberitahukan kepada orang Quraisy bahwasanya dia telah masuki agama Islam. Setelah kurang lebih 2 tahun Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, kemudian beliau jatuh sakit. Yang dimana setelah ini Umar bin Khattab merasa sangat cemas dan mengusulkan untuk mencari pengganti sebagai pemimpin Islam, yaitu khalifah gitu. Nah, Abu Bakar ini kemudian meskipun dalam keadaan sakit, beliau mengusulkan untuk mengadakan musyawarah untuk menentukan siapakah yang cocok dan pantas untuk menggantikan posisi beliau sebagai khalifah kedua. Dan pada akhirnya ditentukanlah dan dipilihlah seorang Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Khalifah Umar bin Khattab ini dijadikan khalifah dan dibaiat di bulan Jumadil Akhir pada tahun ke-13 Hijriah. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Nah, masa akhir kekhalifahan Umar bin Khattab ini dikarenakan beliau pada hari Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi, Umar bin Khattab ini terbunuh di tangan seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu atau Abdul Mawfirah. Yang dimana dia atau Umar bin Khattab ini beliau wafat ketika saat hendak memimpin sholat subuh. Dikarenakan orang-orang Persia ini sangat marah atau sangat dendam kepada Umar bin Khattab yang telah menaklukkan dan telah menghancurkan negeri mereka. Maka sebab itulah mereka mempergunakan budak yang bernama Abu Lu'lu tadi untuk membunuh seorang Umar bin Khattab. Nah, akan tetapi sebelum Umar bin Khattab ini wafat, beliau dalam masa pemerintahannya tentunya terdapat banyak sekali kemajuan dalam masa pemerintahannya, yaitu yang pertama dengan perluasan wilayah, yang kedua bidang kemiliteran, yang ketiga mengatur administrasi negara, dan yang terakhir yaitu pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Dalam masa kepemimpinan selama 10 tahun, Umar bin Khattab ini juga melakukan penaklukan wilayah yang penting, yaitu tidak lama setelah Umar bin Khattab ini memegang kekuasaan sebagai khalifah pada tahun ke-14 Hijriah, Damaskus ini sudah berhasil dikuasai sebagian dengan perjanjian dan kekuatan, dan Basrah serta Umbullah ini dapat dikuasai dengan kekuatan. Selanjutnya, dalam masa kekhalifahannya, kemajuan dalam masa pemerintahannya bisa kita lihat dari bidang kemiliteran. Karena dalam sejarah itu sudah tercatat bahwasannya Umar bin Khattab ini merupakan orang pertama kali yang mendirikan camp militer yang permanen. Umar ini juga merupakan seseorang khalifah yang mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Dengan masa kekhalifaannya, Umar bin Khattab ini juga mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan istrinya, itu tidak lebih dari 4 bulan. Tidak hanya itu, dalam bidang kemiliteran ini, Umar bin Khattab juga mengikut sertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus untuk menyertai pasukan. Nah, setelah itu ya, tidak hanya bidang kemiliteran saja kemajuan yang terdapat dalam kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau juga mengatur administrasi negara. Mengapa seperti itu? Dikarenakan perluasan wilayah yang terjadi dengan sangat cepat, maka Umar dengan segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Yang dimana kemajuan dalam bidang administrasi negara pada masa Khalifah Umar ini bisa kita lihat dari terbentuknya beberapa departemen kepemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan. Nah, untuk perinciannya bisa teman-teman lihat sendiri dari makalah yang sudah kami kirim, yaitu dengan Departemen Logistik yang bertugas mengatur perbekalan untuk prajurit, pemisahan yudikatif dengan legislatif dan eksekutif dengan mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah. Yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Kemajuan dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam bidang perekonomian ini meliputi pembentukan Baitul Mal yang bertujuan untuk mengatur atau mengelola keuangan negara.
Dan juga uang dirham ini dibuat pecahannya serta timbangannya, dan Umar bin Khattab lah yang juga menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Baitul Mal ini. Beliau juga mengizinkan pemberian hutang kepada siapapun yang digunakan sebagai modal berdagang dari Baitul Mal. Dan Umar bin Khattab ini merupakan orang pertama kali yang meletakkan dasar-dasar hizbah, yaitu pengawasan terhadap perekonomian dan pengendalian moral dan pasar. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Rohlina Wahdani. Saya akan menjelaskan materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusayyi. Beliau lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Khalifah Utsman ini masuk Islam melalui Abu Bakar. Setelah itu dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah binti Muhammad. Khalifah Utsman ini memiliki julukan Utsman Dzunurain, yaitu pemilik dua cahaya. Maksud dari pemilik dua cahaya di sini adalah Khalifah Utsman ini pernah menikah dengan dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Saat itu para sahabat yang terkemuka meminta Khalifah Umar agar menetapkan penggantinya sebagai khalifah apabila nanti beliau sudah meninggal dunia. Akan tetapi Khalifah Umar menolak karena yang dipandangnya cakap sebagai pengganti, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, ini telah meninggal dunia. Ada juga yang mengusulkan agar pengganti dari Khalifah Umar ini adalah anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Akan tetapi usulan itu juga ditolak. Pada akhirnya beliau, Khalifah Umar bin Khattab ini, membentuk panitia 6 yang disebut dengan Ashabus Sittah, yang tugasnya adalah memilih pengganti sebagai khalifah. Para sahabat yang termasuk dalam Ashabus Sittah ini adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka melakukan sidang pengangkatan khalifah selanjutnya ini setelah Khalifah Umar wafat. Dua keturunan yang juga bersaing di masa pada sidang ini dimulai tampak persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Dua keluarga ini adalah dua keturunan yang juga bersaing di masa jahiliyah. Dua keturunan itu kini terwakili dalam diri Ali dan juga Utsman yang merupakan calon terkuat. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga yang pada saat itu usianya 70 tahun setelah 4 hari dari Khalifah Umar wafat. Kebijaksanaan pada masa Utsman ini sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Utsman mengambil beberapa kebijaksanaan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang berlanjut pada kerusuhan. Yang pertama adalah beliau mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai gubernur dan sebagai sekretaris negara. Akibat dari politik nepotisme tersebut menyebabkan muncul protes-protes dan kecaman-kecaman dari rakyat. Sebab meskipun mereka terdiri dari orang-orang yang telah menunjukkan kemampuan militer yang tinggi dan administrator kelas utama, namun mereka belum memiliki moral yang baik. Karena baru masuk Islam waktu penaklukan kota Makkah. Yang kedua, yaitu membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dijabat oleh Abdullah bin Arqam yang terkenal sangat jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Kini, badan itu dihapuskan sehingga pengelola Baitul Mal langsung berada di tangan Khalifah. Akibatnya, orang yang dulu mendapat tunjangan dari negara kini tidak lagi mendapat tunjangan tersebut. Yang ketiga adalah tanah-tanah rampasan perang
atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar. Pada saat itu dijadikan milik negara. Tanah itu diolah oleh rakyat dan negara memperoleh bagian dari hasil tanah itu. Dari ketiga macam kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman di atas menimbulkan kekecewaan dan kemarahan rakyat, terutama di daerah Kufah, Basrah, dan juga Mesir. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengecam para gubernur dan ketimpangan ekonomi pemerintah. Ia dielu-elukan rakyat, tetapi dia ditangkap Muawiyah dan dikirim ke Madinah. Akhirnya dia meninggal dalam kemiskinan. Setelah itu adalah terbunuhnya Utsman. Ini pada saat para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Dalam salah seorang di antara mereka itu terkena panah yang datang dari kediaman khalifah. Mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka. Namun tidak juga dipenuhi khalifah. Akhirnya mereka menyerbu kediaman khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Nanda Fitrah. Di sini saya akan mempresentasikan materi berikutnya, yakni tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama, saya akan menjelaskan riwayat singkat tentang Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Dia dilahirkan di Mekah dan ibunya bernama Fatimah. Abu Thalib dikenal mempunyai banyak anak. Ketika Mekah mengalami permasalahan, Rasulullah mengajak pamannya yakni Abbas untuk sama-sama meringankan beban Abu Thalib dengan mengasuh sebagian anaknya. Nah, mereka berdua mendatangi Abu Thalib dan menawarkan bantuan kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib menerima tawaran itu. Nah, Ibnu Abbas ini mengambil Ja'far, sedangkan Rasulullah ini mengambil Ali. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Pada saat itu umurnya belum genap berusia 13 tahun. Nah, Ali selalu bersama atau mengikuti Nabi yang hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Nah, setelah Ali tumbuh besar, pada umur 26 tahun, Ali dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang bernama Fatimah. Nah, kemudian dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai oleh dua anak yang bernama Hasan dan Husain. Ali selalu bersama Rasulullah, selalu ikut berperang, kecuali perang Tabuk. Kenapa? Karena pada perang Tabuk, Ali sebelumnya sudah diamanahi untuk menggantikan Nabi di Madinah. Nah, Ali ini terkenal orang yang cerdas, pemberani, ahli menunggang kuda, dan lain sebagainya. Kemudian Abu Bakar dan Umar menjadikan Ali sebagai anggota musyawarah dalam berbagai urusan penting. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses Ali menjadi khalifah, yakni dari kaum pemberontak yang menguasai Madinah, sehingga kaum pemberontak ini mendesak Ali untuk diangkat menjadi khalifah. Namun, Ali menolak hal itu karena masalah itu bukan urusan Ali tetapi urusan para pejuang perang Badar. Di antaranya ada Tolha, Zubair, dan Sa'ad. Namun, Ali meminta Tolha, Zubair, dan Sa'ad untuk menjadi khalifah salah satunya, tetapi mereka menolak. Nah, kemudian kaum pemberontak ini kembali mendesak Ali menjadi khalifah. Nah, kemudian tak lama kemudian Ali ini bersedia menjadi khalifah, tetapi dengan syarat dia diberi kesempatan pemerintahan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ia memangku jabatan khalifah pada tahun 35 Hijriah selama 5 tahun ketika ia berumur 58 tahun. Tak seorang pun sahabat terkemuka yang mau atau sanggup menerima jabatan menjadi khalifah dalam menghadapi suasana pancaroba seperti itu. Namun, mereka juga tidak mau memberikan baiat kepada Ali, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, setelah Ali diangkat menjadi khalifah, dia mengambil dua kebijakan. Yang pertama, yaitu dia memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah, yang sudah menjabat semenjak pemerintahan Khalifah Umar. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan oleh kroni-kroni Khalifah Utsman. Namun, banyak para pendukung Ali dan penasehat serta kerabat dekatnya yang menasehati Ali untuk tidak melakukan perubahan terlebih dahulu, yaitu agar menangguhkan terlebih dahulu perbuatan radikal seperti itu,
sampai keadaan stabil. Tetapi Ali menolak atau tidak menerima nasihat mereka. Nah, karena mereka merasa Ali tidak menerima nasihat mereka, seperti Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Abbas kemudian meninggalkan Ali. Dan yang konyolnya, semua kepala daerah yang diangkat Ali terpaksa kembali lagi ke Madinah karena tidak dapat memasuki daerah yang ditugaskan kepadanya. Nah, kemudian pada saat perang Jamal, yaitu Ali memiliki konflik dengan Aisyah. Berawal mula terbunuhnya Utsman, sehingga Aisyah mengira Ali juga membunuh Utsman. Dan Aisyah ingin membalas dendam kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga dia dari Madinah pergi ke Mekah. Dan ketika di Mekah, dia bertemu dengan Talha dan Zubair dan tokoh-tokoh pemerintahan pada masa Utsman seperti Marwan bin Hakam, Abdullah bin Amr, dan Gubernur Basra yang pernah dipecat Ali. Mereka semua bergabung dengan Aisyah untuk menentang Ali. Kenapa? Karena Aisyah ingin menginginkan anak saudaranya yaitu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah karena mendengar bahwa Ali telah dibaiat. Meskipun Abdullah bin Zubair kalah dalam perang Jamal, tetapi dia tetap mendorong Aisyah untuk melakukan perangan terhadap Ali. Nah, karena Abdullah bin Zubair lebih kuat dari segala-galanya, sehingga Aisyah kehilangan daya untuk menolak. Kemudian dia berangkat perang, dan lama-kelamaan mereka bertemu di suatu tempat bernama Huzaibah, yaitu antara Ali dan Aisyah yang berhadapan-hadapan, yang berusaha menyelesaikan konflik itu secara damai. Yaitu Ali menasihati supaya Aisyah dan para pengikutnya mengurungkan niat untuk berperang. Nah, karena mereka menerima tawarannya Ali ini, kemudian diadakan perundingan. Jika saja perundingan itu berhasil, maka kaum muslimin akan terhindar dari bahaya perang. Namun, di pihak Ali terdapat orang-orang munafik, yaitu pengikut seperti Abdullah bin Sabah. Mereka tidak ingin kedua golongan ini berdamai. Tanpa sepengetahuan Ali, pengikut Abdullah bin Sabah ini memancing perkelahian dan dibalas oleh pengikutnya Aisyah. Maka terjadilah pertempuran lagi antara dua golongan kaum muslimin yang disebut perang unta, karena Aisyah menunggang unta pada saat itu, yang memakan korban hingga 10.000 orang. Nah, dan ternyata peperangan ini dimenangi oleh pihak Ali. Nah, selanjutnya pada perang Siffin, yaitu Ali memiliki konflik dengan Muawiyah. Nah, Muawiyah itu kan sudah menjabat sebagai gubernur itu dari masa pemerintahan Khalifah Umar sampai pada Khalifah Utsman, karena pada Khalifah Ali Muawiyah ini dipecat. Dan Muawiyah juga termasuk salah satu keturunan dari Utsman bin Affan, sehingga dia merasa berhak atau pantas untuk menuntut bela atas kematian Utsman bin Affan, bukannya Aisyah. Nah, kemudian Muawiyah ini menuntut peperangan kepada Ali bersama ayahnya yang bernama Abu Sufyan. Nah, atau setidaknya Muawiyah ingin Ali ini ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas orang-orang yang telah membunuh Utsman. Namun Ali menolak akan permintaan tersebut. Nah, karena Ali menolak, maka Muawiyah ingin menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Bani Hashim, karena Muawiyah menolak untuk membaiat Ali. Nah, Ali memandang Muawiyah sebagai orang pembangkang, sehingga dia harus diperangi. Oleh karena itu, dia bersama 50.000 orang pasukannya berangkat menuju utara dan di suatu tempat yang bernama Siffin. Di sebelah barat sungai Efrat, dia bertemu dengan pasukan Muawiyah sebanyak 80.000 orang. Nah, untuk kedua kalinya, Ali tidak ingin berperang dengan Muawiyah. Oleh karena itu, dia mengutus delegasi kepada Muawiyah, meminta agar membaiatnya menjadi khalifah. Namun Muawiyah tidak menerimanya. Oleh sebab itu, tidak ada alternatif lain bagi Ali selain berperang dengan Muawiyah. Maka perang pun terjadi. Dalam beberapa hari, Ali berhasil membagikan semangat pasukannya sehingga kemenangan sudah hampir tiba. Akan tetapi, Muawiyah cemas melihat situasi tersebut. Kemudian ia memanggil Amr bin As untuk melakukan siasat. Nah, siasatnya ini yaitu dengan cara membawa mushaf Al-Quran itu diangkat dengan tombak ke atas sambil berseru, "Inilah kitabullah yang menjadi hukum antara kita." Nah, sebagian pasukan Ali ini mendengarnya, kemudian memintanya untuk menghentikan peperangan yang tadi itu. Tetapi Ali menolak untuk berhenti melakukan peperangan. Kenapa? Karena itu merupakan tipu muslihat Muawiyah, kata Ali. Nah, seruan Ali agar meneruskan peperangan tidak mendapat sambutan baik oleh pasukannya, malah mereka memaksa Ali agar menghentikan perang. Nah, maka dari itu Ali terpaksa mengalah dan mengumumkan peperangan dihentikan, dan perselisihan itu diselesaikan
melalui arbitrase. Arbitrase yang dimaksud di sini yaitu melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya terjadi kisah pada kaum Khawarij, yakni kaum yang keluar dari pasukannya Ali atau kelompoknya Ali. Yang awalnya mereka mengancam Ali supaya memberhentikan peperangan yang terjadi dan menerima tahkim itu berubah pendirian, karena menurut mereka menerima tahkim adalah salah. Kenapa? Karena hak mengadili hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu mereka mengusulkan agar persetujuan mengadakan tahkim itu dibatalkan. Namun hal itu ditolak oleh Ali, sehingga Ali memiliki konflik dengan kaum Khawarij. Nah, kemudian pada peristiwa tahkim, masing-masing pihak disetujui untuk mengutus seseorang perunding atau hakam. Nah, dari kedua belah pihak, dari pihak Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah Amr bin As. Nah, tahkim diselenggarakan pada bulan Ramadan pada tahun 37 Hijriah di Dumat al-Jandal, terletak antara Madinah sampai Damaskus. Agenda atau isi perundingannya yaitu pertama, Utsman terbunuh secara zalim. Yang kedua, siapa yang pantas menjadi khalifah. Nah, untuk mengenai agenda pertama itu, Amr berhasil meyakinkan Abu Musa bahwa Utsman terbunuh secara zalim. Oleh karena itu, Muawiyah adalah orang yang paling pantas menuntut bela atas kematian Utsman. Sedangkan mengenai agenda kedua, yaitu siapa yang pantas menjadi khalifah, itu dikemukakan Abu Musa. Ialah menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing, yang kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Usul itu disetujui oleh Amr bin As. Untuk menyampaikan hasil perundingan di atas ke halayak ramai pada saat itu, Abu Musa tampil terlebih dahulu menyampaikan apa adanya. Sementara Amr yang tampil kemudian menyatakan bahwa dia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah menjadi khalifah atau sebagai penggantinya menjadi khalifah. Sementara itu, kaum Khawarij berpendapat bahwa puncak dari permasalahan karena yang menyebabkan perpecahan pada umat Islam yaitu karena Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Oleh karena itu, kaum Khawarij memiliki inisiatif untuk membunuh ketiga tokoh itu pada waktu yang sama, yakni Abdurrahman bin Muljan berhasil menikam Ali pada saat sholat subuh di Masjid Kufah. Kemudian Barok bin Abdillah al-Tamimi berhasil menikam Muawiyah tetapi hanya terluka dan tidak membahayakan. Nah, kemudian Amr bin Al-Bakar al-Tamimi tidak berhasil menikam Amr karena ia tidak keluar pada waktu subuh itu. Jadi, orang yang terbunuh adalah orang yang menggantikannya sebagai imam sholat. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak terdapat salah kata atau salah ucapan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Khawarij berpendapat bahwa puncak dari permasalahan karena yang menyebabkan perpecahan pada umat Islam yaitu karena Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Oleh karena itu, kaum Khawarij memiliki inisiatif untuk membunuh ketiga tokoh itu pada waktu yang sama, yakni Abdurrahman bin Muljan berhasil menikam Ali pada saat sholat subuh di Masjid Kufah. Kemudian Barok bin Abdillah al-Tamimi berhasil menikam Muawiyah tetapi hanya terluka dan tidak membahayakan. Nah, kemudian Amr bin Al-Bakar al-Tamimi tidak berhasil menikam Amr karena ia tidak keluar pada waktu subuh itu. Jadi, orang yang terbunuh adalah orang yang menggantikannya sebagai imam sholat. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak terdapat salah kata atau salah ucapan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Jasa-jasa Abu Bakar itu setelah menjabat sebagai khalifah, maka beliaulah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahannya sepanjang Rasulullah. Maka tercatat sejumlah reputasi beliau yang gemilang, di antaranya yang pertama, instruksinya agar jenazah Rasulullah SAW itu diurus hingga dikebumikan. Yang kedua, melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usama yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, kebijakannya menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu. Kemudian instruksinya itu memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. Dan yang keempat adalah pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa yang bertetangga dengan kaum muslimin, baik itu kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam, dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab.
Karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab di antaranya adalah yang pertama, Umar itu selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa. Lalu kemudian beliau juga selalu menempatkan dirinya sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain. Bahkan beliau pun selalu menanamkan pesan bahwa mereka adalah guru yang membawa jalan kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan negara untuk melayani rakyat saat itu. Umar mendirikan sejumlah tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslimin. Selain itu, Umar juga membangun tata kotak bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat. Umar juga tidak terfikir waktu itu untuk mengambil keuntungan dari kekayaan negara untuk dirinya dan keluarganya. Sebaliknya, Umar juga khalifah yang justru memilih hidup dengan sangat sederhana, yang kehidupannya itu jauh dari kata mewah dan nikmat, serta penuh dengan pujian dan harta benda. Kemudian yang ketiga adalah menjunjung tinggi kebebasan menurut Umar. Setiap orang itu dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu diantaranya adalah yang pertama, Utsman selalu mengutamakan musyawarah sesuai dengan jejak Rasulullah. Kemudian beliau lebih mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dengan tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa. Lalu yang kedua adalah kekayaan negara pada saat itu digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga, Utsman sangat menjunjung tinggi kebebasan yang didasarkan pada kebenaran menurut Islam. Kemudian yang keempat, Utsman selalu menerima kritikan meski posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Beliau sama sekali tidak pernah merasa ada perasaan dendam jika ada yang mengkritiknya. Kemudian yang kelima adalah pada saat rakyat sedang dilanda masalah, Utsman selalu turun tangan sendiri dan menawarkan solusi terbaik kepada rakyatnya. Khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Karakteristik kepemimpinan pada masa Ali bin Abi Thalib itu menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya barusan. Saya akan menyampaikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad telah meletakkan dasar agama Islam, sehingga ide-idenya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Di antara keempat khalifah tersebut, ternyata Umar memiliki kedudukan yang istimewa, dengan tanpa menafikan para khalifah yang lain. Keistimewaan Umar terletak pada kemampuannya berpikir kreatif dan kebriliannya dalam memahami syariat Islam. Kreativitas Umar mulai tampak ketika ia mengkhawatirkan keutuhan Al-Quran karena banyak hufaz yang mati syahid. Untuk itu, ia mengusulkan kepada khalifah, yaitu pada waktu itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, untuk membukukan Al-Quran. Untuk waktu itu masih merupakan catatan lepas dan hafalan-hafalan pribadi para sahabat. Walaupun sekarang bernama Mushaf Utsmani, tetapi gagasan awalnya berasal dari Umar bin Khattab, yang merupakan warisan intelektual Islam yang paling berharga. Khalifah Umar memberikan sumbangan yang besar dalam membangun peradaban Islam. Ketika sudah menjadi kepala negara, ia mengubah nama kepala negara yang semula bergelar Khalifah Rasyidin menjadi Amir Mukminin. Ia juga melanjutkan perluasan wilayah, yaitu dalam istilah lain dikenal dengan kata Al-Futuhah. Sehingga pada waktu itu wilayah kawasan Islam meliputi Syria, Mesir, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Persia. Meskipun berbeda bahasa dan agama, namun wilayah-wilayah itu disatukan di bawah kekuasaan Islam dengan ibu kota yaitu Madinah, sehingga terjadilah asimilasi
dalam bidang darah, bahasa, adat istiadat, alam pikiran, politik maupun paham keagamaan dan bidang-bidang lainnya untuk menghadapi masalah baru yang belum ada pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Umar berijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang baru dan memperbaharui organisasi negaranya, yaitu meliputi yang pertama, organisasi politik, yaitu terdiri dari al-khilafah, yaitu kepala negara. Dalam memilih kepala negara, ya, berlaku sistem bai'ah. Pada masa kini mungkin ya sama dengan demokrasi. Lalu yang kedua, al-wizarah, sama dengan menteri pada zaman sekarang. Lalu yang ketiga, al-kitabah, mungkin sekarang selevel dengan sekretaris negara. Yang kedua, administrasi negara sesuai dengan kebutuhan. Umar menyusun administrasi negara menjadi diwan-diwan, yaitu departemen-departemen. Yang pertama yaitu Dewan Al-Jundi, yakni Dewan Al-Harbi, yaitu badan pertahanan negara, suatu badan yang menguasai tentara. Lalu disusunlah angkatan bersenjata khusus berupa asrama juga, latihan militer, kepangkatan, gaji, dan juga persenjataan dan lain-lain sebagainya. Mulai juga dibangun angkatan laut oleh Muawiyah, yaitu gubernur Syam, dan Ala bin Hadrami, yaitu gubernur Bahrain. Yang kedua, Dewan Al-Kharaj, yaitu Dewan Al-Mali, yaitu Bait Al-Mal yang mengurusi keuangan negara, memasukkan dan mengeluarkan anggaran belanja negara. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah Dewan Al-Qudrah, selevel dengan Departemen Kehakiman. Umar mengangkat hakim-hakim khusus untuk wilayah dan menetapkan persyaratannya. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang masalah al-amarah dan lain sebagainya. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, saya Rizal Rizky Firdaus akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yakni poin yang B, al-imarah ala al-buldan, yaitu administrasi pemerintahan dalam negeri. Yang pertama, negeri dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau amir. Yang kedua, al-barid, yaitu perhubungan dengan memakai kuda pos. Yang ketiga, asyurtoh, yaitu polisi penjaga keamanan negara. Dan yang keempat, menyelenggarakan isbah, yang bertugas sebagai pengawas pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta menjaga tata tertib kesusilaan dan sebagainya. Yang poin C, yakni ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kelanjutan dari meluasnya kekuasaan Islam, ada dua gerakan perpindahan manusia dari Arab keluar daerah Arab dan orang Ajam datang ke daerah Arab. Proses asimilasi ini membawa dampak positif dan negatif. Orang Ajam yang pernah mewarisi kebudayaan lebih tinggi, yang kemudian masuk Islam dan berbahasa Arab serta berkeyakinan dengan keimanan Islam. Mereka mendorong Khalifah Umar untuk memerintahkan membuat tata bahasa Arab dan penafsiran Al-Quran agar mereka terhindar dari kesalahan dalam membaca dan menafsirkan Al-Quran serta hadis. Dan juga untuk kepentingan mengajar di luar Jazirah Arab, dikirim guru-guru yang terdiri dari para sahabat yang mereka ahli dalam ilmu. Usaha tersebut tidak terlalu lama karena Umar terbunuh oleh orang yang sakit hati kepadanya. Namun Umar diakui oleh para sarjana muslim dan bukan muslim bahwa ia adalah orang kedua. Ia merupakan orang kedua setelah
Nabi Muhammad yang paling menentukan jalannya kebudayaan Islam. Adapun hal-hal yang dicapai atau kemajuan yang berhasil dicapai pada Khulafa ar-Rasyidin ialah yang pertama, pembukuan Al-Quran. Khalifah Utsman berhasil menyusun mushaf standar yang dijadikan untuk pegangan bagi seluruh umat Islam, yang kemudian dibagikan ke beberapa wilayah Islam untuk menghindari terjadinya perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perkembangan sastra. Dan yang keempat, perkembangan arsitektur. Arsitektur dalam Islam dimulai tumbuhnya dari masjid. Beberapa masjid yang dibangun pada masa ini, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga ialah Masjid Al-Atiq. Masjid Atiq ini ialah masjid yang pertama kali didirikan di Mesir pada masa Umar. Terletak di utara Babylon, tidak bermihrab, mempunyai 3 pintu, dilengkapi dengan tempat berteduh, dilengkapi oleh tempat berteduh bagi para musyafir setelah Mesir dan Irak ditaklukkan. Khalifah Umar kemudian memerintah untuk membangun kota-kota baru. Kemudian Masjidil Haram. Masjidil Haram ialah masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan pada masa Khalifah Umar, masjid ini diperluas dengan membeli rumah-rumah di sekitarnya. Masjid ini dikelilingi dengan tembok dan batu bata setinggi 1,5 meter. Lalu pada masa Utsman masjid ini diperluas lagi. Yang kedua ialah Masjid Nabawi atau Masjid Madinah. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah pada saat pertama kali ke Madinah. Pada masa Umar masjid ini diperluas, dan pada masa Utsman diperluas lagi dan juga diperindah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, yakni terkait tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apabila ada kesalahan kata dan yang lainnya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.